Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Pratama dari kelas 3B Penjas Kesrek NPM 2066172 dari Universitas Islam Riau. Baiklah, dalam video ini saya akan membacakan tugas saya. Yang pertama, pengertian anatomi dari 5 sumber buku. Pengertian yang pertama, anatomi dan filosofi tubuh manusia, Sri Handayani. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia. Setiap yang terdapat di dalam tubuh memiliki fungsinya. Yang kedua, anatomi dan filosofi untuk mahasiswa kebidanan. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana, bagian memisahkan, dan tomi, iris atau potong. Yang ketiga, anatomi dan filosofi untuk para medis. Anatomi atau ilmu arai yaitu mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Yang keempat, buku ajar anatomi filosofi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti memotong dan tome yang berarti memisahkan. Anatomi adalah ilmu kedokteran yang kasus mempelajari tentang struktur tubuh serta hubungan antara organ yang satu dengan organ manusia lainnya. Yang kelima, anatomi fisiologi oleh Sumiati. Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia. Soal kedua, cara mempelajari ilmu anatomi. Cara belajar yang pertama adalah mengenal bahasa dan istilah. Istilahnya dalam ilmu anatomi. Mengenal bahasa dan istilah anatomi dapat dimulai sejak awal untuk memudahkan proses ingatan pada otak. Mempelajari istilah dan bahasa dapat dilakukan dengan membaca kamus dan buku. Yang kedua adalah belajar tata letak. Tata letak merupakan hal penting dalam ilmu anatomi untuk pemahaman topografi. Berikut penjabaran tentang tata letak diantaranya: atas, superior, bawah, interior, tengah, medial, pinggir, literal, depan, anterior, belakang, posterior. Soal ketiga, pembagian anatomi berdasarkan titik berat untuk mempelajari anatomi. Yang pertama, ertologi yang mempelajari tentang sel. Yang kedua, histologi yang mempelajari tentang jaringan. Yang ketiga, osteologi yang mempelajari tentang tulang. Yang keempat, artrologi yang mempelajari tentang persendian. Yang kelima, miologi yang mempelajari tentang otot. Yang keenam, neurologi yang mempelajari tentang syarat. Yang ketujuh, antropologi yang mempelajari tentang neuron organ tubuh. Soal keempat, anatomi dalam tinjauan. Anatomi dalam tinjauannya terdiri atas dua unsur pokok, yaitu alat penggerak aktif dan alat penggerak pasif. Alat penggerak aktif, alat dalam yaitu COR atau jantung, puimo atau paru-paru. Yang kedua, otot, muskulos, urat atau tendon, jaringan penggigot atau ligamen. Yang kedua, alat penggerak pasif, tulang atau os atau tulang-tulang atau osa. Soal kelima, tujuan pendidikan anatomi. Dalam anatomi, kurikulum atau pengajaran tujuannya memegang peranan penting untuk mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama, perkembangan tuntunan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Yang kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai filosofis, terutama falsafah negara. Soal keenam, istilah-istilah dalam anatomi. Istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi, yaitu anterior, depan, medral, tengah, superior, atas, dektra, kanan, pentra, bagian depan, interna, dalam, proksimal, pangkal,
sentral, pusat, parietal, lapisan luar, superficial, dangkal, horizontal, bidang datar, transvertal, potongan melintang, posterior, belakang, lateral, samping, inferior, bawah, sinistra, kiri, dorsal, bagian belakang, eksternal, luar, distal, ujung, perifer, pinggir, atau tepi. Baiklah, itu video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.